Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Santika dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini ingin menyampaikan materi yang diberikan oleh dosen saya. Materi pertama tentang bahasa sebagai sistem. Bahasa itu sekaligus bersifat sistematis dan sistematis artinya bahasa itu tersusun menurut suatu pola, tidak tersusun secara acak, secara sebarangan. Materi kedua, bahasa sebagai lambang. Karena bahasa adalah suatu sarana agar individu-individu lainnya dapat saling berinteraksi suatu negara dari daerah tertentu. Materi ketiga, bahasa adalah bunyi. Bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi, bunyi yang bukan dihasilkan oleh ucap manusia termasuk bunyi manusia, tetapi juga semua bunyi dihasilkan oleh alat ucap manusia. 4. Materi keempat, bahasa itu bermakna adalah suatu pengertian konsep ide atau suatu pikiran yang diinginkan disampaikan dalam wujud bunyi. Oleh karena itu, lambang maju suatu konsep, ide atau pikiran, maka terdapatlah dikatakan bahwa bahasa itu mempunyai makna. Materi yang kelima tentang bahasa itu arbitrer adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi dengan konsep atau pengertian, tidak adanya hubungan langsung yang bersifat wajib antara lambang dengan yang dilambangkan. Materi yang keenam, bahasa itu konversional, yaitu sebagai salah satu pandangan atau anggapan kata-kata sebagai pandangan. Materi yang ketujuh, bahasa itu produktif, adalah bahasa yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau gagasan baik secara tulisan maupun lisan. Adapun termasuk dalam keterampilan produktif adalah kegiatan menulis dan berbicara. Materi selanjutnya, materi ke-8. Bahasa itu unik, dikatakan memiliki sifat yang unik. Dengan setiap bahasa memiliki ciri khas sendiri yang dimunculkan tidak memiliki oleh bahasa yang lain. Sistem dan sistem lainnya. Materi yang ke-9, bahasa itu universal, adalah bahasa yang dapat dimengerti secara global, menyeluruh, mempunyai arti sama dan poin-poin terpenting. Bahasa itu bisa dipakai dimanapun berada, karena acuannya yang baku, baik lambangnya. Materi yang ke-10, bahasa itu dinamis, adalah bahasa lepas berbagai kemungkinan perubahan. Suatu waktu dapat terjadi perubahan itu. Dapat terjadi pada tataran apa saja, fonologis, sintaksis, sinantiks, dan leskon. Maka setiap waktu mungkin saja terdapat kosa-kata baru yang muncul, tetapi juga ada kosa-kata yang tenggelam. Materi yang selanjutnya, materi yang ke-11, bahasa itu bervariasi. Karena itu sesuai dengan lambang negara, yaitu Bhina Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi sama arti, sama hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Dan perbedaan itu lah kemudian menjadi persatuan yang saling diutamakan. Materi selanjutnya, materi ke-12, bahasa itu manusiawi, artinya hanya manusia saja yang bisa memiliki dan mengembangkannya. Bahasa juga sebagai media untuk berkomunikasi selain manusia, seperti tumbuhan, hewan tidak mampu untuk
membuat bahasa, dan memakai bahasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.